Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai penyelidikan wabah terkait dengan tugas farmakoepidemiologi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan Pemukiman tahun 1981, wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit. Penyelidikan wabah merupakan usaha pelacakan kejadian luar biasa atau wabah. KLB atau kejadian luar biasa merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Selanjutnya, bentuk wabah. Menurut cara transmisinya, wabah dibedakan atas. Yang pertama, wabah dengan penyebaran melalui media umum atau common vehicle epidemic. Misalnya terkait pandemik virus corona saat ini yang dapat menyebar melalui media umum seperti uang, tombol lift, pegangan tangga, maupun eskalator. Yang kedua, ingesti bersama makanan dan minuman, misalnya salmonellosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Yang ketiga, inhalasi bersama udara pernapasan, misalnya demam Q atau Q fever, yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii yang dibawa oleh hewan ternak seperti domba, kambing, dan sapi. Yang keempat, inokulasi melalui intravena atau subkutan, misalnya hepatitis serum. Yang kelima, wabah dengan penjalaran oleh transfer serial dari pejamu ke pejamu, atau epidemic propagated by serial transfer from host to host. Yang keenam, penjalaran melalui rute pernapasan, misalnya penyakit campak, rute anal oral, atau shigellosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Shigella, dan rute genitalia, misalnya penyakit sifilis. Yang ketujuh, penjalaran melalui debu. Yang kedelapan, penjalaran melalui vektor, misalnya melalui serangga dan arthropoda. Sedangkan bentuk wabah menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu common source epidemic dan propagated atau progressive epidemic. Common source epidemic merupakan suatu wabah yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Adapun common source epidemic itu berupa keterpaparan umum, biasa pada wabah keracunan makanan, polusi kimia di udara terbuka, menggambarkan satu puncak epidemi. Jarak antara satu kasus dengan kasus selanjutnya hanya dalam hitungan jam. Yang kedua, propagated atau progressive epidemic. Untuk epidemi dengan penularan dari orang ke orang, baik langsung maupun melalui vektor. Relatif lama waktu dan masa tunasnya. Masa tunas ini merupakan masa dari seseorang terpapar hingga menunjukkan gejala awal penyakit. Propagated atau progressive epidemic dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, penyebaran anggota masyarakat yang rentan, serta morbiditas dari penduduk setempat. Langkah-langkah penyelidikan wabah ada 10. Langkah pertama yaitu persiapan investigasi di lapangan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu investigasi, pembentukan dan konsultasi tim, serta administrasi. Langkah kedua, memastikan adanya wabah. Langkah ketiga, memastikan diagnosis. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut dan untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Langkah 4A, membuat definisi kasus yang meliputi kriteria klinis dan terutama dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Level kasus ada 3. Yang pertama, kasus pasti atau confirm, harus disertakan pemeriksaan lab hasil positif. Kasus mungkin atau probable, harus memenuhi semua ciri klinis penyakit tanpa pemeriksaan lab. Kasus meragukan atau possible, biasanya hanya memenuhi sebagian gejala klinis. Langkah 4B, menemukan dan menghitung kasus. Dikumpulkan informasi seperti data identifikasi, data demografi, data klinis, faktor risiko, maupun informasi pelapor. Langkah kelima, epidemiologi deskriptif, yaitu studi tentang kejadian penyakit atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi. Langkah keenam, membuat hipotesis, meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah
mengaplikasikan hubungan dan penyelidikan peran kebetulan. Kemudian langkah ke-8 adalah memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Yang pertama, penelitian epidemiologi atau epidemiologi analitik. Yang kedua, penelitian laboratorium dan lingkungan, meliputi pemeriksaan serum dan pemeriksaan tempat pembuangan tinja. Selanjutnya, langkah ke-9 adalah melaksanakan penyelidikan dan pencegahan. Pengendalian seharusnya dilaksanakan secepat mungkin dan diarahkan pada agen penyakit, sumbernya atau reservoirnya. Pada umumnya, upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit. Kemudian langkah ke-10 adalah menyampaikan hasil penyelidikan. Ada 2 cara penyampaian hasil penyelidikan, yaitu yang pertama laporan lisan pada pejabat setempat. Dilakukan di hadapan pejabat setempat dan mereka yang bertugas mengadakan pengendalian dan pencegahan. Yang kedua, laporan tertulis. Laporan tertulis ini bentuknya sesuai dengan tulisan ilmiah, yaitu pendahuluan, latar belakang, metodologi, hasil, kesimpulan, dan saran. Kegiatan penanggulangan. Penanggulangan wabah adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, meliputi yang pertama penyelidikan epidemiologi, penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. Yang ketiga, pencegahan dan pengebalan. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah. Yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, upaya penanggulangan lainnya dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan wabah. Kesimpulan, wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit, sehingga perlu penyelidikan untuk mencegah meluasnya kejadian atau penanggulangan dan mencegah terulangnya wabah di masa yang akan datang atau pengendalian. Penanggulangan wabah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan wabah, mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu wabah yang sedang terjadi. Sekian presentasi dari kami mengenai materi penyelidikan wabah. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.